Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam belajar CSS, yaitu belajar coding sebentar saja. Materi kali ini kita akan bahas tentang Z-index. Apa itu Z-index? Z-index adalah indeks dalam sumbu Z ya. Misalkan kita dalam matematika kita mengenal ada sumbu Z, sumbu X, Y, dan Z ya. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal, dan sumbu Z yang menghadap ke kita ya. Jadi di CSS juga dikenal sumbu Z juga, ada Z index istilahnya. Jadi misalkan biru ini ada div ya, misalkan div di belakang biru, kemudian ada oranye, kemudian ada hijau ya. Nah, kalau misalkan indeksnya dia naik, indeksnya semakin besar, maka dia indeksnya berada di depan seperti ini ya. Dia berada di paling depan ya, kayak gitu ya. Misalkan ini Z indeksnya 1, 2, 3, atau misalkan tidak didefinisikan, maka dia mengikuti aturan sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan didefinisikan misalkan Z indeks 100, maka dia otomatis berada di paling depan. Nah, untuk memahaminya secara baik kita harus lewat coding ya. Langsung coding aja. Misalkan kita ini contohnya misalkan HTML5 seperti ini. Pakai VS Code, kemudian kita coba kasih nama Z-index ya. Nah, kita coba go live. Nah, misalkan kita punya tiga div ya, misalkan gini, kita kasih wrapper. Nah, misalkan div misalkan gini, 1, kemudian 2 dan 3. Nah, seperti ini. Misalkan kita kasih A gitu. Misalnya ada kelasnya A ya. Nah, kita tulis misalkan stylenya, misalkan A itu punya lebar 200 pixel, tingginya misalkan 200 pixel ya. Misalkan kita kasih background, backgroundnya langsung pakai ini aja. Misalkan ini kelas pakai titik, kita kasih 1, 2 dan 3 ini ya. Misalkan kita kasih background colornya misalkan red, 1 itu red, 2 itu green ya, kemudian 3 itu blue ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak seberapa terlihat ya bedanya. Terlihatnya kalau misalkan kita buat gini, misalkan di wrappernya itu position relatif ya. Kita buat position relatif dan bagian A-nya itu position absolute ya. Nah, dia bakal menumpuk seperti itu. Nah, untuk membedakannya kita kasih leftnya, misalkan leftnya 10 pixel atau misalkan 0 ya, left 0, topnya juga 0. Nah, kemudian di bagian 2 dan 3 kita buat berbeda, misalkan 10 pixel, dan kemudian di bagian 3 kita buat 20 pixel ya. Jadi nanti di sini kita bakal melihat ya. Nah, seperti ini, kurang besar ya. Kita buat 20 biar kelihatan. Ya, seperti ini. Jadi ada merah, hijau, dan biru. Nah, bagaimana caranya kita membuat yang warna merah itu berada di depan tanpa merubah struktur dari HTML-nya? Kita bisa menggunakan Z-index ya. Di CSS kita tinggal memasukkan Z-index, misalkan gini. Z-index misalkan kita buat 5 lah. Nah, maka yang merah dia berada di depan. Kayak gitu. Karena Z-index yang sebelumnya, yang lainnya, yang 2 dan 3 itu, dia Z-indexnya 0 ya. Jadi masih besaran 5. Kalau misalkan yang 2 ini kita buat Z-indexnya misalkan 10, maka dia akan di depannya
yang warna merah. Kalau misalkan biru juga dikasih Z index lebih besar lagi, misalkan 15, maka dia kembali lagi ya, kembali lagi kalau ada di tiganya di bagian yang paling atas. Tapi biasanya Z index itu nggak dipakai di berbagai elemen ya, cukup elemen mana aja yang perlu ditaruh di atasnya. Biasanya itu kalau misalkan di HTML CSS itu Z index biasanya memakai angka 100 ya, paling aman. Karena kalau misalkan cuma Z index 5, takutnya ada Z index lain yang lebih tinggi dan itu bisa menutupi yang paling atas itu. Jadi biasanya langsung dikasih angka yang besar, misalkan Z index 100, biar kalau misalkan ada tumpukan elemen, jadi dia tetap yang paling atas. Biasanya Z index ini dipakai di navbar ya. Misalkan di sini ya, misalkan kita pakai di sini misalkan navbar ya. Navbar kayak gini, misalkan saya kasih navbar ini biasanya kan di header ya, ada di header, kemudian dipanggil awal-awal, misalkan width-nya dia 100%, terus height-nya misalkan anggap aja 50 pixel, background-nya kuning, misalkan yellow. Nah, seperti ini. Kemudian dia posisinya fixed ya, posisinya fix. Jadi ketika di scroll dia naik ya, naik ke sini ya. Misalkan kita wrapper-nya, misalkan height-nya kita buat 1200 pixel ya. Kemudian background-nya beige. Nah, seperti ini. Nah, maka navbarnya nggak bakal kelihatan, dia berada di belakang. Untuk itu kita pasang Z index yang lebih besar lagi. Z index misalkan apa? 105. Tadi kan 100 tadi pakai. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia di scroll, misalkan kita kasih nama navbar ya. Navbar. Misalkan dia di scroll, dia tetap berada di atas ya. Jadi seperti itu ya. Oke, segitu dulu kita belajar CSS kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, bisa dislike. Jika kalian ingin mendapatkan ilmu belajar CSS yang seperti ini atau yang lainnya, kalian bisa subscribe SKL dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.